rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Bagaimana kabarnya Sobat RTD? Saya yakin Sobat RTD selalu bertambah baik dari waktu ke waktu. Selalu bisa makin mudah untuk bisa tenang dalam setiap kondisi. Dan dalam kondisi tenang, kita bisa rasakan ada potensi sejati dalam diri kita yang akan aktif dan membuat segala sesuatu yang kita hadapi bisa bertambah lebih mudah dari waktu ke waktu. Itu doa saya buat diri saya pribadi, buat Sobat RTD sekeluarga, dan buat orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Makin mudah masuk dalam kondisi kesadaran jiwa tenang, sehingga dalam kesadaran jiwa tenang, potensi sejati yang ada di dalam diri itu akan bisa muncul. Oke, Sobat RTD. Kali ini saya ingin sharing mengenai potensi sejati yang ada dalam diri kita. Dan seberapa seringkah kita manfaatkan potensi sejati itu. Dan seberapa sering jugakah kita biarkan potensi sejati itu menampakkan ekspresinya, mewujudkan ekspresinya dari dalam diri kita. Sobat RTD, beberapa saat yang lalu saya habis ngobrol dengan beberapa orang saudara. Dan mereka bercerita bahwa ibu mereka ini suatu ketika sakit. Dan segala macam jenis pengobatan sudah dicoba. Berbagai macam ikhtiar sudah dilakukan. Tapi tetap sakit ibu mereka ini. Dan banyak macamnya ikhtiarnya. Mulai dari medis, oke, itu hal pertama yang dilakukan. Kemudian non medis, mereka tanya ke sana ke sini ke orang-orang yang mereka anggap mumpuni untuk memberikan penilaian. Sakit apakah ibu mereka ini dari kacamata non medis? Dan setelah beberapa saat, mungkin tahunan itu ya, 1-2 tahun ditanyakan ke sana ke sini, dan akhirnya banyak orang yang dianggap mumpuni itu memberikan penilaian bahwa ibu mereka ini sebenarnya tidak kenapa-kenapa. Tapi kenapa sampai saat itu juga berbagai macam pengobatan sudah berbagai macam pengobatan baik medis atau non medis sudah dilakukan, tapi ibu mereka ini tetap sakit. Ingin pulang ke rumah, tidak bisa karena di rumah ini yang dirasakan hanya sakit. Ketika sampai rumah, banyak hal-hal yang menyakitkan itu timbul. Baik dari dalam diri maupun dari organ-organ tubuhnya itu terasa sakit semua. Jadi akhirnya selama beberapa tahun itu, ibu mereka ini hanya bisa tinggal di tempat saudara-saudaranya. Pulang ke rumah nggak enak. Pulang ke rumah sendiri tapi di tempat yang lain terasa sakit. Tapi ketika kembali ke tempat saudara, tinggal di sana, akhirnya tidak sakit. Tidak dirasakan sakitnya mungkin ya. Mungkin, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas pulang ke rumah itu nggak enak. Tinggal di tempat saudara kok bisa lebih enteng ya, lebih ringan ya. Banyak keluhan yang awalnya ada menjadi tidak ada. Setelah ditanyakan ke orang-orang yang dianggap mumpuni, mereka jawab bahwa tidak ada apa-apa. Dokter-dokter menyatakan ya ada banyak hal di dalam diri itu yang sakit, penyakit dalam lah, asam lambung lah, ini itu gitu. Dan suatu ketika sudah bosan, ikhtiar kesana kesininya itu, berbagai macam hal sudah dilakukan, berbagai macam teknik pengobatan sudah dicoba,
banyak dokter-dokter spesialis yang didatangi dan memberikan penilaian sekaligus obat, tapi tidak juga sembuh. Akhirnya ada satu titik kebosanan. Dan dalam satu titik kebosanan itu yang dilakukan hanyalah pasrah. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan ketika pasrah ini dimunculkan, tentunya tidak langsung, butuh waktu dan butuh proses. Ketika mencoba untuk pasrah, tetap aja sakitnya banyak, ini itu terasakan di rumah. Dan pasrah itu dilakukan di rumah ya. Ketika tadi saya cerita bahwa ibu mereka ini tidak bisa tinggal di rumah karena ketika pulang ke rumah kok malah lebih sakit. Nah ini nekat saja datang ke rumah dan situ pasrah. Setelah dilakukan itu selama beberapa minggu, kemudian bulan, akhirnya pasrah yang benar-benar ini muncul. Dan setelah 2-3 bulan itu dilakukan, mungkin kalau nggak salah dengar, nggak salah ingat juga, mereka lakukan itu selama mungkin 3-6 bulan. Akhirnya alhamdulillah segala penyakit malah hilang. Segala keluhan malah menghilang. Nggak ada sama sekali. Sembuh total sampai sekarang. Ini sudah kira-kira 6-7 tahun atau 10 tahun lah mungkin. Sembuh total. Tidak ada penyakitnya seperti saat itu. Nah, ini mengilhami saya, memberikan saya inspirasi untuk sharing mengenai sebetulnya ada potensi diri yang paling sejati yang ada dalam diri kita, yang paling murni, yang ada di dalam diri kita, yang jarang kita munculkan. Kenapa begitu? Karena kita menghalangi potensi itu untuk muncul. Apa sih potensinya? Potensi yang sering kita latih adalah potensi yang ada di fisik ini. Pikiran ini juga kita latih terus. Dengan cara ya sekolah, menuntut ilmu, di bangku pendidikan. Akhirnya otak ini menjadi terlatih. Itu potensi yang kita tahu. Terus ada lagi potensi di badan fisik kita ini. Seperti yang saya biasa lakukan setiap pagi. Jogging, cycling, kemudian senam-senam, olahraga ringan ataupun berat. Itu membuat fisik kita menjadi terlatih. Potensi fisik ini akan muncul. Tapi bagi saya, itu hanyalah yang terlihat saja. Yang di dalam sini juga ada, di dalam fisik ini. Itu bisa keluar jika dilatih. Misalnya saja potensi dari kesehatan kita yang paling sejati ini ada di dalam loh, bukan di luar. Malah ketika saya coba berpuasa, intermittent fasting, potensi yang sejati dari fisik itu keluar. Sel-sel yang sehat itu memakan sel yang mati. Potensi fisik ini muncul akhirnya. Tapi apakah itu potensinya? Bagi saya tidak. Ada potensi lain di dalam diri kita ini yang sebenarnya jarang kita munculkan. Kenapa begitu? Karena tidak kita berikan kesempatan. Apa itu? Buat saya pribadi, potensi yang paling sejati yang ada di dalam diri itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan kepada kita semua. Setiap dari kita punya. Sobat RTD juga punya. Apa itu? Itu adalah ruh atau percikan cahaya Tuhan. Sepercik dari cahayanya. Bukan cahayanya yang diberikan kepada kita, tapi sepercik, sebagian kecil sekali diberikan kepada kita, yaitu roh. Disebut juga sebagai ruh, disebut juga sebagai spirit. Ditaruh di dalam diri kita, yang menjadi baterai kehidupan kita. Yang kita manfaatkan potensinya sesungguhnya hanya kecil sekali. Bila kita bisa masuk ke bagian itu, maka kita akan membangkitkan potensi yang luar biasa besar. Apa itu? Kesadaran. Yang sering kita latih adalah kesadaran logika. Kemudian bila kita rajin tenang, kita bisa masuk kepada kesadaran jiwa tenang, kesadaran jiwa.
Bila terus kita latih kesadaran jiwa itu akan memunculkan kesadaran roh atau kesadaran Tuhan di dalam diri. Bila kesadaran Tuhan itu muncul, maka akan memunculkan sang navigator. Ini sering saya sebut di video-video saya. Jika navigator ini muncul, maka akan membuat kita mempunyai pendamping. Pendamping ini yang memberikan kita masukan, menemani kita setiap saat, memberikan kita jalan, informasi yang tidak diketahui oleh logika. Sudut pandang yang kita dapat itu menjadi sangat luas, bukan hanya sudut pandang yang didapat oleh informasi yang muncul, yang diterima, ditangkap oleh panca indera, itu direspon, diproses oleh pikiran. Nah, sudut pandang inilah yang sering kita gunakan. Tapi sudut pandang atau informasi yang datang dari ruh atau dari navigator, itu jarang sekali kita gunakan. Kenapa? Apakah dia tidak memberikan informasi sebelumnya? Bukan, tidak. Dia selalu memberikan, tapi sayang kita jarang menyadari. Untuk bisa sadar, untuk bisa memahami, untuk bisa mengikuti panduan dari navigator atau informasi dari navigator, maka dibutuhkan sebuah kondisi khusus. Minimal kita ada pada kesadaran jiwa tenang. Jika tidak, kadang-kadang akan informasi ini sering kita sebut sebagai intuisi. Kadang-kadang bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan, bisa kita langsung kita lakukan. Manakala kita sedang diam, rileks, tidak kita sadari tiba-tiba hadirlah si intuisi. Kemudian kita lakukan, akhirnya itu menjadi sebuah solusi. Nah, kondisi ini yang harus kita munculkan. Bagi kita itu adalah kondisi pasrah. Jika kita pasrahkan semua, apalagi pasrahnya dilakukan dalam kondisi kesadaran jiwa tenang. Ini berawal dari iman kita kepada Tuhan. Bila kita beriman dengan benar, dengan cara yang tepat, maka pasrah kita ini akan jadi luar biasa. Apalagi dalam kondisi kesadaran jiwa tenang. Iman itu akan sangat terawat, bahkan selalu meningkat. Dalam kondisi kesadaran jiwa tenang, semuanya bisa kita gantungkan, semuanya bisa kita arahkan kepada Tuhan itu. Yang mana di dalam diri kita diwakili oleh si ruh ini tadi. Ruh ini adalah sebuah jalan terdekat bagi kita untuk bisa terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan. Jika kita bisa pasrah, awalnya supaya untuk mudah masuk dalam kondisi pasrah, kita harus tenang dulu. Dalam kondisi tenang tadi, pikiran serta perasaan bisa terbypass. Kita bisa lebih mudah untuk tidak dikendalikan oleh logika dan perasaan. Akhirnya, dari kondisi itu, kita bisa benar-benar pasrah. Dalam kondisi pasrah, semua kita gantungkan kepada Tuhan. Bahasanya, yang sering saya coba lakukan adalah menghipnotis diri dengan kata-kata la haula wala quwata. Tiada daya dan kekuatan kita selain kekuatan dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Tidak ada apa-apanya kita selain Tuhan, selain bantuan dari Tuhan. Tidak ada apa-apanya, tidak ada daya dan upaya kita untuk menolong diri kita sendiri selain bantuan dari Tuhan. Itu akan benar-benar bisa kita lakukan jika kita masuk pada kesadaran jiwa tenang. Pasrah yang tepat, bergantung kepada Tuhan yang tepat, itu akan memunculkan, memaksimalkan potensi yang paling sejati yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya saya, tapi Sobat RTD juga. Dan semua orang memiliki hal itu. Sudahkah Sobat RTD membiarkan potensi yang sejati itu berekspresi, memunculkan kekuatan yang luar biasa?
memberikan kita panduan setiap saatnya. Sudahkah kita masuk ke sana? Atau minimal masuk saja pada kesadaran jiwa tenang. Saya yakin dalam kesadaran jiwa tenang, dalam kondisi tenang, potensi yang sejati itu akan muncul. Sudahkah kita melakukan itu? Kalau saya pribadi baru bisa sekali-sekali. Karena itulah saya selalu mencoba untuk selalu rileks dan tenang. Sekarang saya coba juga agar potensi itu makin muncul dengan cara diet intermittent fasting. Mengubah pola makan yang tidak tepat menjadi lebih tepat. Sehingga potensi yang sejati itu akan makin muncul. Tidak hanya pada kesadaran, tapi juga kepada fisik. Bukan saya ingin memiliki fisik yang super, tidak. Ini hanya usaha saya supaya bisa bertambah lebih waras. Waras itu bisa lebih tenang. Tenang itu juga bisa tergantung oleh fisik kita. Kalau fisiknya ini tidak baik kerjanya, maka energi spiritual itu akan lebih banyak mengurus fisik, bukan mengurus jiwa, bukan mengurus pikiran, bukan. Ketika saya coba latih, saya lakukan diet intermittent fasting, akhirnya fisik ini sedikit-sedikit mulai lebih terlatih. Energi spiritual itu tidak hanya digunakan untuk mengurus fisik. Ya memang masih harus mengurus fisik, tapi persentasenya jadi tidak sebesar dulu. Akhirnya bisa lebih mudah tenang. Potensi yang sejati itu lebih sering muncul. Itulah yang saya coba latih. Bagaimana dengan Sobat RTD? Sudah memberikan kesempatan belum untuk potensi yang sejati dalam dirinya berekspresi, aktif, datang menolong, menemani dalam sebuah kesadaran yang tepat. Jika kita bisa menyadari itu, maka kita juga bisa terkoneksi dengan itu. Jangan hanya mencoba mengingat, tapi coba juga sadari supaya komunikasinya jadi lebih benar. Ada perbedaan antara berpikir dan menyadari. Ada perbedaan antara pikiran dan kesadaran. Pikiran biasanya mencoba mengingat, tapi tentu saja mengingat itu harus didahului dengan pertemuan. Pertemuannya ada pada kesadaran. Kalau kita sadari pertemuan kita dengan potensi itu, maka tentu saja setelahnya mengingat akan jauh lebih mudah. Oke, gitu saja sharing saya. Jangan lupa Sobat RTD ikut sharing juga ya di kolom komentar. Nanti kita berbagi berbagi semangat, saling mendukung di sana. Kemudian kita ajak juga teman-teman yang lain, saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa lebih mudah, lebih sering menggunakan, memaksimalkan, memberikan kesempatan untuk potensi yang sejati itu aktif dan berekspresi lewat diri kita dan kehidupan kita. Gitu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video saya. Ikutan sharing di kolom komentar ya. Terima kasih dan saya minta maaf kalau ada kata serta kalimat yang salah atau tidak tepat dalam video ini dan video-video saya sebelumnya. Terima kasih sekali sudah menonton. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.